Halo guys, ini mau di sini. Kali ini gue akan membahas One Piece chapter 1130 yang berjudul Pangeran Terkutuk. Dan di chapter One Piece kali ini benar-benar sangat menarik karena akhirnya Luffy bertemu dengan Loki sang pangeran Elbaf. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke pembahasan chapternya. Chapter kali ini dibuka dengan melanjutkan cover story petualangan Yamato. Di sini terlihat Yamato dan Otama sedang tidur dan ada bayangan lengan seseorang yang akan mencuri pedang Yasui. Ya, sepertinya sosok pencuri ini sosok yang sama dengan sosok yang menculik orang-orang yang hilang di Wano. Oke, lanjut. Di halaman pertama kita diperlihatkan Franky yang berbicara akan menghentikan pencarian Luffy dan kru yang lain. Karena mereka sudah semaksimal mungkin mencari Luffy dan yang lain. Tapi belum ketemu juga. Bahkan Jinbe sampai meminta bantuan para hiu untuk mencari, tapi tetap saja tidak ketemu. Jadi pilihan terbaik mereka sekarang adalah mempercayai teman-teman mereka dan pergi menunggu di Elbaf. Para raksasa pun setuju dan melanjutkan perjalanannya menuju Elbaf. Shin pun beralih kepada Luffy dan kru yang lain. Mereka berhasil keluar dari diorama Road dan menemukan bahwa mereka berada di dalam kastil raksasa. Ya, kastil ini mirip kastil Lego dan letaknya berada di tengah tanah bersalju yang dikelilingi hutan dan gunung. Dan kastil ini berada di atas salah satu gunung yang memiliki jembatan yang sangat panjang yang terhubung ke cabang pohon besar di langit. Dan tiba-tiba mereka melihat seseorang menyeberangi jembatan menuju kastil dan mereka pun bersembunyi. Dan ternyata ada dua orang datang ke istana itu. Mereka adalah Colberg dan Gert, anggota dari bajak laut Hairudin, dan dua anggota Hairudin itu bersama Piper, burung hantunya raksasa. Di sini Colberg dan Gert sedang membicarakan Rod yang intinya mereka tidak suka kepadanya, tapi dia punya keterampilan jadi navigator yang membuatnya direkrut Hairudin. Dan tujuan dua anggota Hairudin ke istana Lego itu karena burung hantu Piper mendeteksi burung gagak Rod yang membawa kapal. Karena masuk ke Elbaf tanpa izin adalah ilegal. Ya, dan kapal itu jelas adalah Zanigo yang berisi Luffy dan sebagian kru SHP. Ternyata mereka di sini diculik oleh Rod. Ternyata Rod mempunyai kebiasaan mengambil kapal-kapal di dekat Elbaf dan mengklaim mereka sebagai pendatang ilegal. Dengan begitu, Rod dapat memenjarakan mereka. Intinya, Colberg dan Gert di sini emosi kepada Rod. Dan yang mendengar bagian masuk tanpa izin adalah ilegal, dia jadi memerintahkan semua orang untuk tetap bersembunyi. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanannya menyusuri tangga raksasa. Tapi tiba-tiba Luffy berhenti dan seperti mendengar teriakan seseorang di bawah jembatan. Luffy yang penasaran ingin mengecek sumber suara itu di mana dan Zoro ingin ikut tapi dihentikan Sanji karena takutnya Zoro malah nyasar. Luffy pun menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanannya sementara Luffy akan mengecek sumber suara itu sendiri. Lalu Shin pun kembali ke kapal Elbaf. Mereka sedang membaca koran terbaru yang membahas Luffy, Dory dan Brogy. Berita terbaru ini berisi tentang bajak laut raksasa yang telah bangkit dari tidur mereka selama 100 tahun. Bersama dengan Yonko Luffy si topi jerami, mereka membakar Egghead. Dory dan Brogy yang mendengar ini mengatakan, kenapa mereka mengarang seperti itu? Kami tidak berniat untuk kembali. Kita pun diperlihatkan poster buronan terbaru dari Dory dan Brogy yang masing-masing mempunyai bounty 1,8 miliar berry. Lalu anggota bajak laut raksasa mengatakan, dulu bos hanya mempunyai bounty 100 juta berry saja, hebat sekali. Dan Robin di sini menjelaskan cukup banyak inflasi yang terjadi antara 100 tahun lalu dan sekarang. Tapi ini adalah angka yang wajar bagi para pemimpin kesatria Elbaf. Ya, kayaknya 100 juta berry 100 tahun lalu setara dengan 1 miliar di masa sekarang. Dan sekarang bounty mereka seperti diperbarui lagi sesuai inflasi yang ada dan bertambah 800 juta berry karena kasus Egghead yang akhirnya bounty mereka jadi 1,8 miliar berry. Dan kalau bounty Dory dan Brogy digabung akan jadi 3,6 miliar berry. Bounty yang sangat wajar untuk sekelas bajak laut yang pernah menguasai lautan. Koran tersebut juga melaporkan bahwa Luffy lah orang yang membunuh Vegapunk dengan menampilkan gambar besar Luffy menggunakan gear 5. Robin yang melihat foto tersebut heran kenapa ada tanda X di lengan Luffy. Franky tidak terlalu ingat dengan tanda Luffy itu, tapi gue sendiri lumayan salvo karena tanda itu sama seperti tanda yang dibuat ketika mereka meninggalkan Alabasta dan sebagai tanda persahabatan dengan Pipi. Ya, tapi tanda itu cuma sementara, tapi anehnya kenapa sekarang muncul kembali, entah disengaja oleh
oleh Luffy atau memang muncul ketika di mode Nika Luffy. Lalu Dory di sini mengatakan bahwa dia tidak menyangka Luffy sekarang setara dengan Shanks. Dan Brogy mengatakan sepertinya salah satu anak muda kita yaitu Hairudin telah menjadi bawahan kalian. Di sini Cassie mengatakan jika dipikir-pikir lagi dia tetaplah putra raja. Dia memang anak yang kasar menurutku. Mereka ingin datang untuk menjemput kalian juga. Tapi karena ada sedikit masalah terjadi, mereka kembali ke Elbaf. Dari perkataan Cassie ini berarti Hairudin adalah pangeran Elbaf juga, saudaranya Loki. Tapi sepertinya hanya anak angkat saja. Karena Dory dan Brogy mengatakan ketika kami tidak ada, Loki putra resmi raja terlahir. Dia raksasa jahat yang disebut pangeran terkutuk, yang dimana judul di chapter kali ini, Loki sang pangeran Elbaf ternyata membunuh Raja Harald alias ayahnya sendiri untuk mengambil buah iblis Akuma no Mi, buah iblis legendaris, buah iblis yang diwariskan di keluarga kerajaan. Setelah Loki membunuh sang raja, para prajurit Elbaf berusaha menahannya dan akhirnya mereka berhasil menahan Loki. Tetapi baru-baru ini dia hampir bebas, jadi mereka mengerahkan seluruh kekuatan prajurit Elbaf untuk menahan Loki. Franky yang mendengarnya sangat terkejut karena ada seseorang yang begitu kuat hingga mereka membutuhkan semua kekuatan kesatria raksasa Elbaf untuk mengurungnya. Gue sendiri yang mendengarnya cukup kaget, berarti Loki memanglah sekuat itu dan menurut gue bisa jadi setara dengan para Yonko. Shin pun beralih ke Luffy yang sedang melanjutkan mencari sumber suara dan Luffy menemukan raksasa besar yang diikat dengan rantai besar di tengah salju dan raksasa itu adalah Loki. Ya, akhirnya Luffy bertemu dengan sang pangeran Elbaf. Gue sendiri benar-benar menunggu momen ini. Dan akhirnya terjadi di chapter kali ini. Desain Loki di sini benar-benar badass dan mengerikan. Dan desain tanduknya mirip sekali dengan Loki dari MCU. Bisa kalian lihat di gambar ini. Walaupun tidak sesuai sama siluet yang Oda buat, tapi gue benar-benar suka dengan desainnya ini. Melebihi ekspektasi gue sendiri. Loki pun di sini menyadari ada seseorang dan berbicara dengan Luffy. Saat Loki berbicara, lidahnya yang panjang menjulur keluar sama seperti Doflamingo. Bener-bener keren sih si Loki ini. Loki di sini menanyakan nama Luffy. Luffy pun menjawab, "Aku Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut." Luffy menanyakan di mana tempat ini dan siapa kau. Ini adalah Warland, tanah prajurit Elbaf. Mereka mengatakan itu adalah tempat kelahiran perang. Dan aku adalah dewa matahari yang akan membawa akhir dunia. Dan chapter pun berakhir dengan diperlihatkannya keseluruhan dari pulau Elbaf dan senyum jahat dari Loki. Wow, bener-bener gila chapter kali ini. Dan yang bikin gue takjub tentunya sang pangeran Elbaf ini yang benar-benar badass dan keren. Yang sejak lahir saja sudah dijuluki pangeran terkutuk. Entah apa penyebabnya. Perkataan Loki di akhir chapter juga benar-benar mengerikan. Dia seperti ingin menghancurkan dunia. Dengan bukti butuh seluruh kekuatan prajurit raksasa Elbaf untuk mengurungnya, membuktikan dia benar-benar sangat kuat. Dan bisa jadi dia memang sanggup untuk menghancurkan dunia. Makin gak sabar gue nunggu petualangan Luffy di Elbaf ini. Dan untuk pulau Elbaf gue benar-benar takjub. Elbaf ternyata sekeren dan sebesar ini. Bahkan pegunungannya terlihat kecil dibandingkan dengan pohon raksasa Elbaf. Entah bakal seberapa lama Luffy mengeksplor pulau sebesar ini. Tapi sayangnya setelah chapter ini rilis, Oda libur selama 2 minggu. Gimana nih menurut kalian chapter kali ini? Coba tulis di kolom komentar ya.